Bukti-bukti semua sudah ada, si pelaku kenapa tidak ditangkap? Jadi saya sebagai keberatan, apa namanya itu sebagai rakyat kita, dibawa ke kantor polisi pulang balik. Mengurus Anda itu biar sedangkan kita ini yang dikejar sama pembiayaan. Nah, saya bawa ke situ. Saya minta keadilan, Pak. Itu makanya saya bawa semua keluarga karena dipandang enteng, Ki. Apa namanya? Kerjaan kalau bukan kalau tidak mampu polisian, kita harus tangani sendiri. Sudah lama lah. Kalau contoh polisi Mana pulang-pulang, Ki. Bulan April beliau masukkan LP ke Polres, namun titik terangnya belum ada sampai saat ini. Nah, sementara kalau saya tidak salah juga pelaku itu yang membawa mobil itu ada di Pindra. Ya. betul Ya, ada di Pindra. Nah, kemudian kedua, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya model pembiayaan seperti ini sebenarnya kita sudah melihat beberapa kenyataan yang ada. Banyak sekali orang-orang yang dirugikan soal kasus penggelapan mobil ini. Bukan cuma Pak Umar, tapi banyak orang lain. Nah, saya minta kepada kepolisian maupun DPR etikat baiknya untuk betul-betul menangani kasus ini, karena jangan sampai masih ada lagi orang kasihan yang jadi korban ke depan. Nah, persoalan-persoalan seperti ini kan harusnya masyarakat kita itu kan tidak harus datang ke sini untuk menyampaikan pendapat mereka. Hanya karena persoalan ini menurut kami sangat krusial, karena ini berlarut, makanya mereka datang meminta untuk segera ditangani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami sangat berharap minimal 1 minggu ke depan paling lama kendaraan itu bisa segera kami akses, bisa kami dapatkan. Karena kalau untuk menelusuri kasus ini sebenarnya pelakunya ada, tempat pegadaiannya ada, itu kan bisa ditinjau, bisa ditanya satu persatu, diciduk satu persatu, dipertanyakan lokasi mobil itu di mana. Iya. Nah, soal SOP kepolisian bekerja, kami serahkan langsung saja kepolisian. Kami tidak punya wewenang di situ untuk menelusuri, karena itu tanggung jawab kepolisian. Tapi pada prinsipnya yang kami harapkan adalah, ayolah tunjukkan bahwa keberpihakan kepolisian dengan DPR itu betul-betul mengabdi kepada masyarakat. Minimal seluruh kerugian yang mereka dapatkan, setidaknya Pak Umar ini bisa mendapatkan kembali mobilnya. Karena sejak bulan April sebenarnya itu kami selalu koordinasi dengan penyidik. Cuman penyidiknya selalu memberikan informasi yang menurut hemat saya ya kurang memberikan kepastian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap kali saya tanyakan bagaimana progres mobil tersebut, tapi penyidik sampaikan ya tunggu saja sebentar, insya Allah kami akan temukan. Tapi kan sampai detik ini titik terangnya sampai sekarang belum ada. Nah, makanya dorongan inilah mengapa keluarga kami datang di sini. Semua yang datang di sini sebenarnya itu bukan orang lain, Pak. Iya, mereka ini paman saya, om saya, dan semua yang ada di sini bukan orang lain, karena mereka merasa jenuh. Dan wajar kalau mereka marah, karena menurut mereka kasus ini berlarut. Iya. Makanya saya minta dengan sangat untuk segera ditangani dengan baik, karena jangan sampai mereka ini berbuat dengan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Iya. Jangan sampai keluarga kami ini datang ke lokasi pegadaian membuat keresahan, dan itu yang tidak kami inginkan. Mengapa saya kirim mereka ke DPR? Karena saya tidak mau menambah masalah baru. Itu. Nah, makanya saya minta sangat kepolisian dengan DPR, ayolah segera tangani masalah ini. Minimal Pak Umar bisa mendapatkan kendaraannya. Dan pelaku itu apakah dia harus ditangkap atau tidak, saya kembalikan ke kepolisian. Tapi yang kami inginkan adalah Pak Umar harus mendapatkan kendaraannya. Itu poinnya, Kak.
Nah, soal kepolisian mau bekerja seperti apa, saya serahkan kepolisian karena kami tidak punya ranah di situ. Karena seandainya kami diberikan kesempatan untuk menangkap pelaku, kami bisa menangkap sebenarnya, Pak. Tapi kan karena kami tidak punya wewenang di situ. Iya. Karena kalau kami yang menangkap, secara otomatis kami melanggar hukum. Karena yang berhak menangkap itu adalah kepolisian. Nah, makanya untuk saya ulangi sekali lagi, minimal kami berikan waktu 1 minggu. Ayolah kita bekerja dengan baik untuk mendapatkan kendaraan itu. Kasihan juga Pak Umar itu. Setiap bulan mereka harus bolak-balik ke DPR untuk mendapatkan informasi soal bagaimana kelanjutan kendaraannya. Namun sampai hari ini itu belum ada titik terang. Makanya kami mengajak mereka, setidaknya ada pemberitahuan informasi yang bisa mereka bawa pulang, ada kepastian, sehingga mereka juga merasa nyaman. Untuk sementara dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aslina itu dia sakit. Saya tidak tahu sakit apa, yang jelasnya dia harus check up ke Makassar bolak-balik. Nah, ada keluarganya Ibu Aslina ini perempuan, saya tidak tahu, saya kurang tahu. Nah, sana ada Tutu Bene. Neni. Iya. Ya, namanya Neni itu kerjasama dengan siapa lagi namanya itu yang Akbar. Nah, kerjasama dengan Akbar melobi Ibu Aslina untuk agar mobilnya itu dibawa ke Pegadaian. Iya, caranya melobi karena siapa Neni dengan Akbar ini tahu kalau Neni ini tahu kalau Ibu Aslina itu butuh uang kasihan untuk biaya pengobatan. Nah, cuman pada saat dia bawa ke Pegadaian, saya kurang tahu apa nama Pegadaiannya. Pada saat dia bawa ke Pegadaian, berjelang waktu 2 bulan, 3 bulan kah, Pegadaian itu menggadaikan ke orang lain. Nah, sampai sekarang kendaraan itu tidak ditemukan. Jadi dia gadaikan, Ibu Aslina gadaikan untuk biaya pengobatan, tapi Pegadaian ini menggadaikan ke tempat lain lagi. Begitu jalan ceritanya. Makanya sampai sekarang kendaraan itu mereka laporkan, mereka cari-cari, tapi pelaku itu ada di Pindrang, dan itu bisa dimintai keterangan. Iya. Nah, terlepas proses hukumnya seperti apa kan yang paham itu adalah kepolisian. Iya. Nah, seandainya kami diberikan kewenangan untuk menangkap pelaku, hari ini juga bisa kami tangkap sebenarnya, Pak. Kalau kami diberikan kewenangan. Cuma karena kami tidak punya hak di situ, karena ada kepolisian, makanya kami berikan waktu kepolisian. Minimal kendaraan itu bisa didapatkan dulu. Seperti itu, Pak. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi AKP Ananda Gunawan tadi juga sudah mendengar keluhan-keluhan dari rekan-rekan yang datang jauh-jauh dari tadi Jombang ya. Ya, itu saya saya lihat perjuangan rekan-rekan ya sangat tinggi lah untuk agar kasus ini cepat terselesaikan. Baik, langsung saja. Kalau mau menanya tentang perkara, sebenarnya langsung ke saya aja dari pihak pelapor bisa saya jawab. Cuman tadi ternyata ada rekan-rekan yang ingin langsung di DPR, ya sebenarnya no problem juga bagi saya. Tapi alangkah baiknya kenapa tidak pelapornya datang ke saya aja langsung tinggal tanya bagaimana proses ini. Jadi kan saya juga bisa menjelaskan secara enak ke pihak pelapor, tapi tidak apa-apa. Tapi saya acungin rekan-rekan ya ibaratnya ingin cepat kasusnya terungkap. Untuk kasusnya sebenarnya sudah ditangani, sudah diproses. Cuma memang kalau orang bilang mau nangkap orang itu tidak segampang yang tangkap gitu, tapi harus ada bukti dan harus ada yang bisa menjerat pelaku tersebut. Nah, cuman masalahnya kembali lagi mekanismenya. Ternyata dalam proses ini saya buka sedikit saja ya, sedikit karena yang harusnya yang mendengar ini harus adalah pihak pelapor. Pihak pelapor ada nggak datang? Ada. Siapa? Di mana? Pak Umar ada. Pak Umar yang mana? Ada keluarga di sana. Pak Umar. Sebenarnya yang harus saya kasih tahu hanya pihak pelapor. Itu di sini, yang pakai baju kuning. Mana? Kalau saya tidak menjelaskan ke Pak Umar, sama aja bohong ini. Tapi semua Nah, jadi nanti besok
Saya panggil pihak finansnya, nanti saya bantu ibu ketemu sama pihak finansnya, nanti kita rubah dalam proses ininya dari pihak finans lah yang melaporkan, bukan dari pihak ibu. Karena itu masih statusnya punya finans, karena belum selesai pembayarannya itu, gitu rekan-rekan. Nanti kita juga sudah mendalami, biarpun memang dalam prosesnya itu bukan ibu sebagai pelapor, tapi itu juga kami cari mobilnya. Tapi yang namanya nyari barang yang sudah hilang ini ya tidak gampang-gampang juga. Tapi ada kendala, kadang kita panggil orang ini yang ibu tepat menjual menggadainya, kita panggil orang ini mengatakan ke sini dan orang sini mengatakan ke sini, tidak gampang juga kita mencari barang-barang itu. Tapi mohon kesabarannya lah. Kami pun juga akan berusaha. Cuman yang kami mau benahi dulu mekanismenya dulu. Nanti kita temukan ibu, nanti dari pihak finansnya yang melaporkan kasus ini. Begitu. Tetap setelah itu kita lanjut prosesnya kembali, karena kalau dari pihak ibu tidak bisa prosesnya tidak bisa jalan, karena yang harus melaporkan itu dari finansinya ini. Nanti besok kita bantu pertemukan, nanti finansinya buat laporan, nanti kita juga akan berusaha keras cari mobilnya, kita akan berusaha keras. Cuman mohon kesabarannya, karena jujur aja tidak gampang-gampang amat mau mencari mobil yang sudah hilang kemana-mana ini, gitu. Jadi kami berusaha juga orang-orang yang terlibat, yang tadi digadaikan sebelah sini kita panggil, dan dia mengatakan sebelah sini lagi kita panggil, dia bilang segini. Ada yang juga terputus, ibaratnya orang yang dikatakan sama orang ini hilang entah kemana. Itu yang kita usaha cari, gitu. Jadi mohon bersabar, kita tetap usahakan akan proses kasus ini sampai selesai. Namanya masyarakat laporan, ya pasti kita tetap tindak lanjuti. Insya Allah rekan-rekan, saya mohon doanya saja intinya dari rekan-rekan semua. Itu aja rekan-rekan, terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi sempat pasca dipertemukannya dalam ruang pola seperti ini, AKP Ahmad Rizal itu hari Kasat langsung menangkap besoknya itu si Sultan di Toyota. Lagi-lagi juga sama persis kejadiannya, bahwa ini mobil masih dalam tahap angsuran. Cuma masalahnya itu hari ini si Sultannya yang diambil, karena ini adalah orang pertama yang mengelabui. Sama sebenarnya ini, seharusnya ini yang pertama diambil ini yang perempuan. Iya. Karena kenapa? Otak dibalik penipuan ini, otak dibalik penggelapan ini yaitu kenapa sehingga mobil itu hilang sampai saat ini, dan finance itu tidak mau tahu. Finance tidak tahu, kau ini bu yang kerja sama, kau ini yang begini. Dan kemudian kenapa sehingga kita merasa dibebani oleh finance, keluarga kami dibebani oleh finance, karena kenapa? Finance ini yang menagih terus, datang terus menagih. Entengnya juga Pak Kasat bilang, nanti finance yang melaporkan, apa? Kami punya DP. Kami juga beberapa kali membayar angsuran, berarti sudah ada dibayar di sana. Iya, jangan semata-mata bahwa bukan kalian yang dijadikan korban, enggak Pak. Iya betul. Makanya banyak sekali korban kita. Makanya pentingnya ini sebagian kita reken, saya fasilitasi kita datang di sini karena kenapa? Meloki runtuh toto masiga. Iya. Meloki alai toto, joko maru kita. Saya tidak mau mobil itu diambil paksa dengan cara kekerasan. Saya tidak setuju di situ. Ya. Kenapa saya masih berharap sama polisi? Makanya tadi berikan waktu minimal 1 minggu. Kendaraan itu bisalah kami temukan, Kak. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu, Kak? Kata saya yang perempuan itu kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Datang kasihan kemarin di rumah itu pagi-pagi. Iya. Datang pagi-pagi di rumah, kasih bangun saya. Hanya untuk bicara soal ini kendaraan. Aku bilang oke. Saya siap antar ke Polres, ke DPR, saya undang DPR, saya undang Polres untuk bicara di sini. Ada Pak Kasat Reskrim dan anak Pak Kadipidu. Nah, dengan kesempatan ini, ayo kita sampaikan semua apa yang menjadi persoalan dan kendala, kenapa kendaraan itu belum ada. Nah, supaya kita buka-bukaan, supaya ke depan, kalau memang kepolisian tidak bisa, saya minta maaf Pak ya, tanda kutip ini, potensi kami atas nama keluarga mengambil paksa kendaraan itu atau menangkap orang itu. Iya.
dalam tanda kutip Kak. Makanya saya berterima kasih sekali, mudah-mudahan ke depan setelah ini kepolisian dengan DPR bisa bekerja minimal 1 minggu lah, kendaraan itu bisa ditemukan. Ada titik terangnya Kak. Terlepas pelakunya mau ditangkap, mau diapa, mau ditembak dan lain sebagainya, itu kewenangan kepolisian. Tapi kendaraan itu yang kami butuhkan adalah kendaraan, karena kakak saya itu kasihan Kak, setiap bulan harus bayar angsuran, terlepas dia lalai kasihannya. Terlepas dia lalai karena dia gadaikan kendaraan itu, tapi kan dia tidak tahu bahwa endingnya akan seperti ini. Iya, dia tidak tahu. Seandainya beliau tahu ini endingnya akan seperti ini, tidak mungkin kendaraannya akan dia gadaikan, tidak mungkin. Iya. Nah, oke Mi Day, ada titik terangnya tadi dari finance itu akan dipanggil besok untuk melapor juga ke kepolisian, karena memang secara hak masih mereka yang berhak, karena kalau saya tidak salah kendaraan itu masih milik pembiayaan. Nah, tapi harus dibicara sama. Iya, harus dibicara sama dengan pihak pembiayaan itu supaya laporan itu sesuai dengan SOP yang ada atau yang berlaku, sesuai dengan keberlakuan yang ada, bahasa sederhananya. Nah, setelah itu kan saya harap pelaku itu bisalah segera ditindaki. Iya. Insya Allah, amin. Karena keluarga kami kasihan ini, mereka harus tinggalkan pekerjaannya datang di sini itu hanya karena persoalan solidaritas, sebenarnya solidaritas semua kekeluargaan. Nah, tidak ada orang lain di sini. Iya. Nah, saya begini sedikit Pak. Saya pernah punya sejarah begini. Ini menganggap rumahnya di sini. Jadi kami selaku DPR tetap mengawal apa yang disampaikan masyarakat ini, karena mereka minta perlindungan dan hukum keadilan serta mendorong DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan yang beroperasi di daerah ini. Jadi tetap kami kawal di apa yang disampaikan masyarakat kita. Jadi mungkin masih ada selanjutnya dari tanggapan dari, karena Pak sudah ada penjelasan dari pihak kepolisian dan insya Allah siap membantu juga saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini. Jadi setelah mendengarkan, saya ambil kesimpulan di sini setelah mendengarkan dan menelaah aspirasi, diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut. DPRD Kabupaten Pindrang menerima secara resmi aspirasi masyarakat terkait dugaan penggelapan mobil oleh pihak pembiayaan. Kita sepakat di situ ya? Ya. Kemudian DPRD akan menindaklanjuti perusahaan pembiayaan yang dilaporkan, terus otoritas jasa keuangan atau OJK, kemudian kepolisian dan instansi terkait. Ketiga, DPRD akan meminta klarifikasi resmi dari pihak pembiayaan guna mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang sesuai hukum. 4. Masyarakat atau yang terkait yang melaporkan ini diminta untuk melengkapi data dan bukti pendukung agar proses tindak lanjut dapat berjalan dengan baik. Dan komitmen DPRD akan mendorong penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap warga yang dirugikan. Jadi mungkin itu yang kami dapat simpulkan. Jadi saya lempar kembali ke